Wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda. Di video kali ini saya akan menyemprot tanaman kacang ya. Saya di sini fokus untuk hama dan busuk batang dan daun ya. Ini saya menggunakan pelekat 2 tutup. Ini pelekat tapi cuma wadahnya aja ya yang bukan pelekat. Ini wadahnya disotin biar simpel bawahnya. Terus di sini kita menggunakan disotin 2 tutup. Satu. Kalau tanaman kacang itu hamanya itu kutu kebul sama ulat ya kalau udah berbuah. Ini 2 tutup untuk takaran 16 liter ya. Terus saya di sini juga menggunakan Gracia. Untuk Gracia kita menggunakan 1 sendok ya. Terus yang terakhir kita menggunakan Mancozeb ya. 80%. Ini merek dagangnya bebas apa saja. Kita kasih 2 sendok. Sekarang saya tidak mengasih nutrisi dulu karena mau fokus ke ulat agar mati semua. Tanaman kacang saya itu pertama itu saya kasih nutrisi Ambition sama Gandasil D dan Antrakol, terus sama Ultradap ya. Itu takarannya Gandasilnya 1 sendok, Ultradapnya 2 sendok, terus Ambitionnya 2 sendok, Antrakolnya 2 sendok. Kalau udah mulai berbunga itu saya menggunakan MKP, diganti sama MKP, sama dikasih magnesium sulfat ya. Kalau di tempat saya itu tanam kacang itu sangat mudah ya, modalnya juga sangat irit, cuma nebeng di tanaman labu siam, nggak usah beli ajir atau buat ajir ya, cuma beli tali rafia aja. Nanti saya spill. Ya teman-teman, saya akan spill ini buahnya.
Ini satu tanaman itu ada yang 4, ada yang 3, ada yang, tapi pas nanam itu bijinya kita kasih 4, tapi ada yang tumbuh 2, ada yang tumbuh 1. Ini tadi melakukan pemetikan tapi hujan pagi, itu sekitar jam 10-an udah hujan, jadi kita lanjut besok. Tadi udah dapet 2 karung, itu dari sini sampai situ belum dipetik ya. Ini itu saya pertama itu saya kocor Ponska subsidi ya, cuma berapa kilo lah, sama kocor untuk ini dulu kan tumpang sari sama ini sawi ini ya, tapi udah dipanen. Sekarang baru kacangnya atau lentreh ya kalau di sini. Ini penyemprotan itu di masa vegetatif saya gunakan Ultradap sama Ambition. Terus pas penyemprotan berapa itu, sekitar penyemprotan ke 4 saya kasih magnesium sulfat ya. Ini buahnya alhamdulillah. Modalnya itu kalau tanam ini itu sangat ringan sekali ya, cuma berapa ratus ribu, tapi bisa pulang modal yang lumayan. Karena ini kita untuk ajirnya itu cuma menggunakan ini tali rafia nih. Ini sekitar habis 2 gelondong itu ya. Satu gelondong sekitar 16.000 lah. Nah ini kan para labu siam ini atasnya. Jadi kita cuma modal ajir ini menggunakan tali rafia ini sangat murah sekali ya. Hasilnya juga nggak kalah sama ajir itu yang dari bambu atau dari glogah itu ya. Kalian kalau mau tanam labu siam itu, saran saya itu kalian tanam dulu kacang untuk menunggu labu siamnya bisa udah lekas berbuah gitu ya. Soalnya lama kan nunggu labu siamnya. Ini udah ada buahnya tapi baru 1, 2 ini ya. Masih labu siamnya ini masih belum rapat. Jadi nanti habis kacangnya itu ya baru kita labu siamnya udah berbuah maksimal. Ini udah pemetikan kedua ya. Dan sekarang harganya itu, kemarin pemetikan pertama itu perdana itu harganya 4.500, dapat 1 karung separuh ya, sekitar 50 kilo lah, baru yang bawah doang. Yang ini pemetikan 2 kali ya. Jadi kita mudah sekali ini, nggak usah cuma di kayak gini aja udah bisa berbuah. Modal sedikit sekali. Ini buahnya. Tapi ini itu sekitar 5 bakal buah itu, ini rontok, nggak jadi ya
karena di sini hujannya jam 10 aja udah hujan. Biasanya sampai sore, tapi ini alhamdulillah udah nggak hujan, tapi itu lagi hujan lagi ya. Saran saya itu kalau mau tanam labu siam, kalau udah di ininya para-paranya udah udah siap, sambil nunggu labu siamnya kita tanam kacang sama sawi. Dulu itu ini kacangnya di sini, sawinya di sebelah sini. Kacangnya baru sekitar tinggi segini ya. Sawinya kan udah besar itu. Sawinya petik, ininya lekas berbunga. Nah, ini yang kayak gini. Ini terus ya membawa bakal buah. Ini bunganya. Jadi kalau bertani itu tidak harus yang mahal-mahal, asal kita tahu caranya dan tetap konsisten ya. Kalau masalah harga itu kita tidak bisa cuma mengira-ngira doang. Kalau itu masalah itu rezeki. Ini ya buahnya, ada yang 2, 4, 3, ada yang juga 1. Kemarin itu pas belum panen itu di sini harganya 7.000, 8.000. Cuma modal kayak gini, hasilnya lumayan, modalnya nggak banyak. Kita nunut apa ini diajir sama para labu siam. Wah, sangat mantap, kalian bisa coba ya teman-teman. Ini penyemprotan saya 1 minggu sekali. Untuk tanaman kacang itu terutama itu hamanya itu kutu kebul, sama kalau masih kecil itu kutu kebul. Kalau udah ada lekas buah, bakal buah kayak gini itu kayak ulat itu datang sendiri. Ini daunnya sangat besar seperti daun labu siam ya. Ini juga saya kohe ayamnya habis 2 karung dicampur sama Ponska, sekitar 25 kilonan. Terus dipupuk, terus dipupukkan di sini ini, terus ditimbun tanah ya. Terus yang kemarin pemupukan itu ya sekitar 25 kilo, cuma pupuk Ponska saja. Kalau mau lebih bagus ya ditambah KCL sama TSP. Itu buahnya insya Allah kuat, nggak gampang rontok ya. Saran saya juga kalau tanam itu jangan di sekitar pohon-pohon kayak gini ya. Soalnya yang di bawah pohon itu nggak maksimal ini buahnya. Nah, ini contoh yang terkena ulat. Kalau untuk insektisida saya gunakan, untuk membasmi ulat saya gunakan Gracia ya. Soalnya kalau udah terkena itu, kalau nggak menggunakan itu kan sulit untuk mengendalikan hama ulat ini. Kalau Gracia kan insek
sistemik, jadi walaupun tidak kena ulatnya juga tetap menyebar ke tanaman, jadi ulatnya mati. Ini kayak gini ya. Oke, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau untuk pemula mau tanam labu siam, ini saran saya, tanam kacang sama sawi, modal sedikit, tapi insya Allah kalau harganya 2000 saja ke atas, itu kalian udah balik modal untuk modal tanam labu siam ya. Untuk beli bambu, beli tambangnya, itu kalian udah balik ya modalnya. Jadi tanaman labu siamnya gratis ya, cuma modal pupuk sama tenaga saja. Ini labu siamnya juga udah ada yang besar, ini belum pernah dipetik ya, juga baru dikasih pupuk ini satu kali ini kemarin ya, saya kasih pupuk. Nah, ini mudah sekali kayak gini. Nanti kalau udah ininya tanaman kacangnya ini udah habis, nanti tinggal kita potong pakai gunting atau pisau. Mudah sekali ya. Nah, ini tanaman labu siamnya juga udah belajar berbuah walaupun belum dikasih pupuk ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan malu-malu jadi petani ya, apalagi petani masih umur 20. Jangan malu jadi petani. Soalnya jadi petani itu asik, banyak tantangannya. Ya, setiap kita tanam itu pasti tanamannya beda terus, enggak tergantung kita. Jadi menantang ya jadi petani ya. Jadi kalian, buat para petani-petani di sana, di luar Jawa, di semua seluruh Indonesia atau yang ada di luar negeri lah, tetap semangat, karena kita itu sangat penting ya di dunia ini. Karena kalau tidak ada petani, kita untuk makan sayur dan lain-lain itu tidak bisa ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu petani muda.